gitu. Maka Nabi memohon kepada Allah, ya Allah turunkanlah wahyu untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagaimana menghadapi orang-orang non-muslim yang nyinyir kepada kita, yang mengatakan bahwa kita itu agamanya cuma niru-niru saja. Itu Nabi berulang kali menghadap ke langit. Itu di dalam surat Al-Baqarah juz 2. Jadi qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan. Kami juga tahu kalau Muhammad ini lagi-lagi melihat ke langit itu kan lagi cari solusi ya. Bagaimana menghadapi nyinyiran itu. Nah, sekarang pindah. Sebagian ada yang mengatakan waktu itu lagi sholat asar dan lagi di luar kota, ya, bukan di kota Madinahnya, di luar. Yang sekarang kalau orang umrah atau haji menziarahi masjid itu yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Sebenarnya masjid di Madinah semuanya Qiblatain. Karena apa? Karena semuanya pernah menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah turun wahyu ini kemudian menghadap ke Baitullahil Haram di Mekah itu sebelah selatan, kalau Baitul Maqdis sebelah utara. Nah, tapi kenapa yang disebut Masjid Qiblatain hanya itu yang suka dikunjungi itu? Karena terjadinya atau turunnya wahyu tentang perpindahan kiblat pada saat Nabi sholat asar di masjid tersebut, sehingga masjidnya disebut Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Masjid di Kuba juga Qiblatain. Malah bekas pengimaman yang menghadap ke utara itu enggak diubah. Nah, tapi sekarang kayaknya udah berubah. Ya, dulu waktu saya masih kuliah di sana itu nggak boleh juga, ini mengandung sejarah. Tapi biasa orang ada juga yang tidak mau menghargai sejarah. Udah kalau terlalu menghargai sejarah nanti jadi disuci-sucikan, diglorifikasikan, sehingga nanti akan bahkan bisa menimbulkan fitnah. Orang bisa seakan-akan menuhankan tempat yang disucikan. Baik, kembali ke perpindahan kiblat tadi. Jadi kita umat Islam dulu zaman Nabi 16 bulan menghadap ke utara, kemudian turun wahyu tadi, kemudian pindah ke selatan. Yang bisa diambil dari cerita ini bahwa kita boleh saja mempunyai amalan, perbuatan, perilaku yang mirip-mirip, yang sama saja dengan non-muslim, kalau memang itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Karena Nabi sendiri juga pernah mengikuti ajaran non-muslim, yaitu sholat menghadap ke utara. Nah, waktu di Mekah Nabi sholatnya menghadap ke Ka'bah walaupun banyak patung. Tapi begitu pindah ke Madinah sholatnya menghadap utara, seperti niru orang. Nah, jadi tidak semua yang sama dengan agama lain kemudian itu dianggap tidak boleh atau haram, ya. Karena apa? Karena Nabi juga pernah mengalami hal yang sama. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kembali ke tadi yang pertama, sunnah. Nah, kalau tadi tekanannya itu karena sunnah nggak usah kita ributkan. Yang mau mengamalkan silakan, yang tidak mengamalkan juga tidak berdosa. Kalau di sini karena di pondok pesantren mau diadakan sholat nisfu Saban, ya monggo. Yang penting Pak Kiainya merestui. Kalau kata Pak Kiai jangan, ya nggak usah. Nah, karena memang tidak wajib. Ini mirip-mirip dengan
Kalau sholat subuh kan habis rukuk rakaat kedua, Allahumma hdina fi man hadait ya. Tapi banyak juga yang tidak mau. Ya, ada tetangga kalian yang tidak mau. Ya sudah, nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Oh itu kalau nggak ada doa itunya nggak sah, siapa bilang? Wong itu bukan rukun sholat, itu hanya sunnah saja. Ada lagi yang mengatakan, dan memang ada di dalam fiqh itu kalau meninggalkan kunut maka harus diganti dengan sujud sahwi. Pernah dengar sujud sahwi? Apa artinya sujud sahwi? Sujud karena kita lupa melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Nah, sujud sahwi itu juga sunnah. Jadi kalau meninggalkan kunut kemudian tidak sujud sahwi, ya tetap sah karena sujud sahwinya itu juga sunnah. Nah, jadi nisfu Sa'banan itu bukan wajib, itu sunnah. Namun banyak di antara kita meninggalkan wajib tenang-tenang saja, meninggalkan sunnah malah bisa gelisah, berkeringat dingin. Maksudnya gimana? Sholat yang 5 waktu aja sering bolong-bolong, itu kan wajib itu. Iya. Tapi begitu nisfu Sa'ban, sampai masjidnya penuh, ya. Ada bawa air, katanya air berkah itu ya. Semoga itu menjadi keyakinannya. Ya, jadi tidak, yang penting tekanannya adalah tidak wajib. Nah, baik, itu peristiwa pentingnya perpindahan kiblat. Nah, kemudian ini enggak seluruh fadilah keutamaan bulan Sa'ban saya jelaskan, 2 saja. Yang pertama tadi perpindahan kiblat, yang kedua Nabi pernah bersabda dalam riwayat, syahrul Rajab syahrullah wa syahru Sa'ban syahri wa syahru Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, maka kita disunahkan banyak puasa, berzikir, berselawat. Bulan Sa'ban bulan saya, kalian harus mau menunjukkan cinta kasih kalian kepada Nabi, cintanya lebih besar dibanding dengan cinta kepada diri sendiri. Bulan Rajab syahrul ummati karena bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan disebut bulan umat saya karena umat Nabi itu mendapatkan berbagai keutamaan, fadilah, barokah. Orang kalau bulan puasa, ya, nanti kalian mungkin bisa merasakan nanti. Tahu-tahu ada mobil menurunkan nasi kotak ini buat santri. Kalau puasa di sini atau pada libur di rumah? Di sini ya. Pernah ya dapat nasi kotak ya? Iya, itu berkahnya bulan Ramadan, sehingga disebut syahrul ummati. Nah, saya pengen yang ini aja ya, bulan Ramadan nanti kan kita enggak ya, libur mujadah, bulan puasa sama bulan Syawal nanti libur ya. Jadi ini yang terakhir, nanti 2 bulan libur, baru bulan Mei ada lagi mujadah. Baik, saya ingin jelaskan tentang syahri, ya, bulan saya, kata ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di bulan ini turun ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi turun ayat yang memerintahkan kita untuk membaca sholawat itu pada
bulan Sya'ban ini. Nah, kata Sya'ban itu sendiri ada yang mengatakan berasal dari kata sya'bun yang artinya rumput, ya, sehingga di bulan Sya'ban ini pahala begitu banyak bagaikan rumput di musim hujan. Maksudnya apa? Banyak sekali amalan-amalan yang kalau dikerjakan itu pahalanya berlipat-lipat. Maka di bulan Sya'ban ini mumpung belum pulang ke rumah masing-masing, berlomba-lomba lebih banyak kamu ke masjid. Masjidnya deket ini, dari kamar ke sini. Nah, di sini baca sholawat, bukan mainan. Karena ya masih mendingan tidur ya, daripada tidur di kamar, tidurnya di masjid itu ya. Karena apa? Kalau niatnya itu adalah saya ingin beriktikaf di masjid, kalau tidurnya nggak sengaja sejak dari kamar, itu tidurnya ibadah. Tapi kalau sengaja tidur di kamar berjejal panas itu ya, mending di masjid itu kosong, itu agak silir sepoi-sepoi itu ya. Sengaja tidur di sini, itu nggak sunnah jadinya. Karena apa? Karena tidur di masjid disengaja untuk mencari yang nyaman supaya tidurnya nyenyak. Kembali bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi karena ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk baca sholawat turun di bulan Sya'ban. Itulah dua di antara sekian banyak fadilah keutamaan dari bulan Sya'ban. Yang pertama, perpindahan kiblat dari utara ke selatan. Yang kedua, turunnya ayat perintah membaca sholawat juga di bulan Sya'ban. Insyaallah manfaat, diingat-ingat ya, sehingga tahu kenapa sih umat Islam mengadakan nisfu Sya'ban. Ya itulah secara historisinya itu ya, secara sejarah itu ya begitu. Kemudian fikihnya, karena memang Nabi juga memberitahukan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah